Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang gak jawab salam, saya doakan bapaknya menikah lagi. Menikah lagi dengan ibu. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ini tidak ada suaranya. Bapak-bapak yang tidak jawab salam dari bapak-bapak, saya doakan ibunya ngasih. Saya lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah ma dhaqat illa wa farajahallah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hafaz wa ayyid na'datan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimi Al-Mukarram pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, cucu pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, cucu pendiri Madrasah Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah, cucu pendiri Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, cucu pahlawan nasional asal Nusa Tenggara Barat, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin IH SSI MKOM MM As-Solati. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, panjang umur dalam memajukan organisasi Nahdlatul Ulama beserta seluruh jajaran beliau yang hadir di kesempatan ini. Yang saya muliakan, saya hormati, saya ta'zimi Bapak Wakil Bupati Kabupaten Dompu. Mudah-mudahan Bapak Wagub tetap sehat walafiat, segar bugar, segar atas, segar bawah. Amin ya rabbal alamin. Beserta Bapak Sekda, alhamdulillah duet maut antara Wabuk dengan Sekda. Insyaallah, tabarakallah. Bapak kantor Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu, ini sahib saya. Ya, selalu kita ketemu kalau ada acara-acara di Kanwil. Al-Mukarram Bapak Rado dan Muhammad Ilyas MM, saudara beliau yang saya muliakan, tetap karir sukses akan menak. Yang saya muliakan unsur-unsur musbidah, Bapak ya Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Camat, anggota dewan yang terhormat, seluruh jajaran. Wabil khusus tuan rumah, pengurus daerah Nahdlatul Ulama Kabupaten Dompu, seluruh jajaran beliau dari pengurus daerah sampai ranting yang sempat rawuh pada kesempatan ini. Wabil khusus ibu-ibu muslimat yang cantik-cantik, ya yang gagah-gagah kan ibu-ibu, bapak-bapak ya, yang cantik-cantik betul ibu-ibu muslimat. Pimpinan pondok pesantren, para masyayikh, para tuan guru ya, yang sempat rawuh yang saya muliakan. Singkatnya hadirin hadirat jamaah pengajian sekaligus musyawarah daerah ke-14 Nahdlatul Ulama Kabupaten Dompu yang saya muliakan, saya banggakan. Izinkan saya mengajak kita sekalian memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan rahmat, taufik hidayah
yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul, berijtimai, bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang mulia ini, yaitu majelis ilmu di pondok pesantren, tempat mengkaji, menelaah, dan untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tiada lain kecuali berkat inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tidak ada yang tertinggal. Semuanya kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma la syafa'ata illa syafa'ata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, di mana tidak ada pertolongan, tidak ada bantuan, tidak ada subsidi di hari kiamat nanti kecuali subsidi bantuan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Bisa kita bayangkan hari kiamat nanti, kanatis syamsu a'la fawqa ru'usihim. Matahari nanti di hari kiamat itu di atas kepala, berapa jengkal di kepala manusia. Betapa panasnya sinar matahari itu nanti di hari kiamat. Hari ini saja matahari berada pada sekian triliun mil, ya, terletaknya matahari. Kita semuanya kepanasan hari ini. Bu, panas bu? Panas bu? Latihan nanti di hari kiamat. Ya, kita latihan dulu. Latihan untuk menghadapi panasnya hari kiamat. Tapi panasnya dompu, Masya Allah, dompu yang selalu menyejukkan di hati. Betul bu? Betul? Tepuk tangan buat Pak Wabro dan Pak Seka. Kata kuncinya, pindahlah menjadi warga dompu. Baru beliau tepuk tangan semeriah-meriahnya dari Pak Wakil Bupati. Alhamdulillah wa syukurillah, saya atas nama Sekretaris Jenderal Urusan Natolatan menyampaikan salam ta'zim. Pertama, salam ta'zim Ketua Umum Pengurusan Nahdlatul Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalubidan Muhammad Zainuddin Al-Thani LC-MPD. Dalam waktu yang bersamaan, beliau menghadiri acara akbar internasional, ya, di Bali bersama Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Agama, dan seluruh pimpinan-pimpinan ormas seluruh Indonesia bahkan dunia sedang berkumpul di Bali dalam rangka menyambut KTT, ya, G20, ya, perhimpunan, ya, 20 negara-negara yang akan hadir di Indonesia, khususnya di Bali pada tanggal 15 sampai 16 November yang akan datang. Beliau sekarang berada di agenda tersebut. Beliau mengutus saya atas nama Sekretaris Jenderal Urusan Nahdlatul mewakili beliau sekaligus menyampaikan salam takzim kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, dan seluruh jajaran pimpinan daerah di Kabupaten Dompu dan kita semua pengurus di Kabupaten Dompu dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan. Saya tidak akan panjang-panjang bu. Ibu senang panjang atau yang pendek? Panjang, alhamdulillah. Kalau panjang saya panjangin, kalau pendek saya pendekin. Tergantung dia ibu-ibu sekarang ini. Kalau Bapak Bupati biasanya yang bukan panjang beliau, ya, mendalam. Ya, itu kalau Bapak Bupati. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah. Hari ini kita berada di tempat yang mulia. Di dalam Al-Quran Allah menyebut tempat-tempat yang mulia itu adalah fiha, ya, dzikirasmullah. Tempat yang mulia itu adalah tempat-tempat di mana disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan tempat yang mulia. Maka manusia mulia. Al-insanu yukram. Manusia dimuliakan bi asbabin syatta. Karena ada sebab yang banyak manusia dimuliakan.
Pertama, bizatin. Manusia dimuliakan karena zatnya. Karena manusia diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Coba Allah ciptakan manusia menjadi binatang. Bu. Manusia diciptakan oleh Allah karena bizatul insaniyah. Karena zat kemanusiaan itu menyebabkan manusia mulia. Maka manusia karena mulianya, maka Allah menyebutnya walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak manusia. Bahwa kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang kita miliki, apa yang kita punya, semuanya ada manfaat dan semuanya ada berkahnya bagi kita sekalian. Ibu punya tai gigi. Yo, ibu punya tai gigi. Punya tai gentong. Coba bayangin, jika ibu nggak punya tai gentong, apa tai gentong bahasa Dompunya? Sama. Tai gentong. Apa tai gentong bahasa Dompunya? TikTok. Mau Piko ya malam ya? Oh Piko, saya kira TikTok tadi. Oh, TikTok itu tai gentong, mana TikTok? Coba bayangin ibu, bapak, jika kita tidak punya tai gentong, semut, limpan, apalagi, pokoknya ya serangga akan masuk ke telinga kita jika tidak ada tainya. Tainya kentok itu bermanfaat untuk keselamatan jiwa kita. Tai gigi, apa tai gigi bahasa Dompunya? Tai hoi. Tai hoi. Oh ya, hoi. Edeng gomi ya. Ya, tai hoi, tai gigi. Coba. Laula tai gigi jamaah dompu. Ma'akalan nasu. Kalau bukan karena sebab tai giginya jamaah dompu, manusia banyak yang tidak bisa makan. Coba dengan berkat tai gigi lahir Pepsodent. Iya kan? Ada sikat gigi dengan segala mereknya. Kenapa sikat gigi, pasta gigi ada? Karena ada tai hoi. Itu contoh kecil tentang Allah memuliakan manusia bizatul insaniyah, dengan zat kemanusiaan. Coba manusia Allah ciptakan alis. Tahu alis bu? Apa bahasa Dompunya alis? Alis ya? Oh masih hebat. Alis. Coba bayangin jika ibu-ibu gak punya alis, kalau kena sinar matahari gimana coba? Pasti begini. Tapi Allah berikan alis agar tidak silau mata kita. Tapi aneh-anehnya ibu-ibu ini, ya, alisnya yang beriris bagaikan semut yang beriris, diiris dan dikumis dan ditelak dengan pakai telak yang hitam. Oh, biarin aja alisnya. Justru dengan alisnya tambah cantik. Coba alisnya sebelah dikuris, satunya ditinggalin. Jelek, jalannya nggak jadi cantik. Allah berikan itu karena Allah memuliakan. Bu, ibu bisa kentut? Bisa kentut bu? Coba ibu. Kalau seandainya manusia tidak bisa kentut, pasti penuh sesak rumah sakit daerah. RSUD Kabupaten Dompu pasti penuh. Kenapa? Gara-gara jamaah Dompu tidak bisa kentut. Bu, banyak orang yang banyak mengeluarkan duit ratusan juta, bahkan dioperasi gara-gara tidak bisa keluar kentutnya. Maka mumpung gratis bu, kentutlah. Mumpung gratis belum bayar, kentutnya aja mahal sekali bu. Bu, mana lebih besar suara kentut laki-laki dan perempuan?
Mana bersuara kentut ibu-ibu dan bapak-bapak? Oh, suara kentut bapak-bapak? Bapak. Sepakat ya Bu? Sepakat ya Bu? Sepakat deh. Suara kentut laki-laki bapak-bapak lebih besar. Kenapa Pak Ustadz? Ya, karena ada mic di depannya. Itu pasang kalian paham tuh. Supaya tidak ngantuk maksudnya. Ini panas masalahnya. Panas bener. Panas bener. Nah, ini saudara-saudara, ini saya berikan contoh bahwa Allah memuliakan manusia bidatil insaninya. Satu sudut saja, satu sudut pandang Allah memuliakan manusia karena memang esensi hakikat manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah memuliakan manusia bi'ulumihi, karena manusia dimuliakan karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Karena manusia diberikan ilmu pengetahuan, manusia diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah diferensiasi, itulah pembeda, itulah yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk-makhluk Tuhan, makhluk-makhluk Allah yang lain. Karena manusia memiliki akal pikiran. Bu, mana lebih gagah, sapi dengan manusia? Kenapa lebih gagah manusia, Bu? Mana lebih kuat, sapi daripada manusia? Sapi ya. Mana lebih kuat? Ya, kerbau daripada manusia? Kerbau. Tapi manusia terkadang ya tidak kuat memikul sejadah. Sholat 5 waktu sehari semalam, hayya 'alas shalah, kata muazzin. Ya. Pikul sejadah, ponggok sejadah ke masjid berat sekali. Berapa kilo beratnya sejadah itu, Bu? Kurang setengah kilo. Ada? Enggak sampai 5 kilo sejadah itu. Kenapa berat sekali? Ya, berat sekali. Kalau di masjid di Dompu itu berapa saf yang sholat subuh, Bu? Pakan menang. Ya? Berapa saf orang yang sholat subuh di masjid-masjid di Dompu? Ya? Banyak ya? Mana Pak Kepala Daerah? Ini Kepala Daerah ya Sumbawa ini. Ya. Masya Allah, barakallah. Ya kalau di tempat yang itu, yang sholat subuh itu hanya 2 saf, yaitu sapi sama saprudin. Ya, sapi tukang imam, saprudin tukang azan dan tukang kamar, dan sekaligus makmum. Ya. Padahal banyak sekali jemaahnya. Gitu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia karena keilmuannya. Inilah menjadi jati diri manusia. Alhamdulillah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ilmunya. Ilmu beliau dibaca di seluruh dunia. Beliau mengajar di Masjidil Haram, beliau mengajar di Madrasah Salatiyah. Kemudian beliau pulang ke Lombok, pulang ke NTB untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang beliau miliki. Beliau mendirikan organisasi yang kemudian, organisasi itu menjadi Nahdlatul Watan, dan karena kiprah beliau di dalam dunia pendidikan sosial dan dakwah, negara memberikan penghormatan, apresiasi atas kontribusi yang besar terhadap almarhumah Bapak Maulana Syekh. Kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional asal Nusa Tenggara Barat. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sering ditegur Pak Wabu, jangan hanya takbir, takbir. Satu juga harus ditambah, praktir. Itu Pak Dewan yang mentraktir. Jangan takbir aja, traktir, maksudnya ada takbir itu syukur kepada Allah, traktir itu syukur kepada manusia. Nah, itu namanya traktir itu. Itu namanya hablum minallah, hablum minallah. Almarhumah Bapak Maulana Syekh diangkat menjadi pahlawan nasional. Karena apa? Bi barokati ulumihi, karena kemuliaan, keberkahan ilmu beliau. Insyaallah tabarakallah.
Bapak Bupati, Wakil Bupati beruntung punya Nahdlatul Watan di Kabupaten Dompu. Di Kabupaten Dompu ini saja ada 16-15 yayasan pendidikan. Itu membantu Pak Wakil Bupati, Pak Sekda untuk ikut serta mencerdaskan anak bangsa. Tepuk tangan. Coba. Ya. Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno berikan saya 10 pemuda, maka akan menggoncangkan dunia. Hanya 10 pemuda. Pak Wagub bisa bayangkan berapa ratus ribu pemuda yang lahir besar dari perjuangan Nahdlatul Watan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Insyaallah, tabarakallah. Kita ini generasi-generasi, ya, kalau anak-anak kita ini kan generasi Z, generasi generasi milenial. Kalau Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Kanmenak bukan generasi milenial, tapi generasi kolonial. Udah manual. Jadi generasi milenial dan generasi manual. Manula maksudnya, manual. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan kalau kita ini. Kita yang kita banggakan adalah generasi yang siap berjuang untuk agama, nusa dan bangsa. Itulah yang Maulana saya sebut dengan sebutan ungkapan beliau adalah ya ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun fa ajalluhunna najabatul aulad. Maulana saya mengatakan itu. Ni'amul ilah, nikmat-nikmat Allah itu banyak sekali. Katsiratun, banyak sekali. Tidak bisa kita hitung nikmat-nikmat Allah saking banyaknya. Tapi fa'ajalluhunna, nikmat Allah yang paling tinggi, nikmat Allah yang paling agung adalah najabatul aulad, tumbuh kembangnya anak-anak generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter. Itu pesan-pesan al-Mabrurah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Terima kasih Seksi Pengairan. Ya. Maka orang-orang yang melahirkan generasi kebangsaan, generasi yang penuh dedikasi, maka akan lahir dari lembaga-lembaga pendidikan seperti pondok pesantren. Insyaallah tabarakallah. Ini pesantren kita ini bagus ini. Ya, ada pesantren juga ada yang mewah, Bu. Pesantrennya mewah dan megah. Mewah maksudnya mepet sawah. Megah mepet gawah. Tapi kalau di Dompu hebat-hebat semua. Kenapa? Karena berkat subsidi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Tapi sekali lagi harus pindah KTP. Harus pindah KTP ke Bapak Bupati. Ini memang untuk sensus ya Bu Bapak. Sensus ya supaya jelas. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi orang itu dimuliakan karena ilmunya, dan inilah yang abadi sepanjang masa. Inilah yang abadi sepanjang masa. Karena dia meninggalkan ilmu pengetahuan, maka tinggalkanlah jejak-jejak digital virtual. Era-era kita saat ini hanya dua opsi, dua pilihan, digital atau ditinggal. Hanya dua opsi. Kalau mau menjadi generasi digital, tinggalkanlah jejak-jejak kemuliaan, jejak-jejak yang terus diingat oleh anak-anak generasi muda, generasi bangsa sepanjang masa nanti. Bahwa Wakil Bupati Pak Sekda akan dikenang sepanjang masa sepanjang hayat jika meninggalkan pesan-pesan keabadian untuk generasi-generasi yang akan datang. Bahkan sebaliknya manusia akan terus diingat jika mewariskan kejahatan-kejahatan. Masa sasak, didik kecil itu lucu. Padahal dia udah meninggal, waktu baloknya 20-30 tahun yang lalu. Jangan sama dia nih, kakeknya dulu nakal nih. Padahal apa hubungannya kakeknya dengan dia? Tapi itulah apabila meninggalkan jejak-jejak yang tidak konstruktif, jejak-jejak yang negatif akan terus dikenang. Tapi sebaliknya,
jika mengenang dan meninggalkan jejak-jejak yang positif akan terus dikenang sepanjang masa. Itulah pesan Maulana Syekh. Innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan limau wa'a. Jadilah Anda, sesungguhnya manusia itu akan menjadi cerita terus menerus sepanjang masa, sepanjang ayat. Maka jadikanlah tutur cerita itu cerita yang baik untuk dikenang bagi orang-orang yang mengenangnya di masa nanti. Itu ungkapan pesan Al-Maqruh Bapak Masih pada kita sekalian. Maka Bapak Masih terus kita kenang keilmuan keberkahannya sehingga beliau mendapatkan anugerah pahlawan nasional. Hari ini kita kumpul di tempat ini tidak terlepas dari jasa besar Al-Maqruh Bapak Masih yang mendirikan organisasi Nahdlatul Watan. Nahdlatul Watan fil khair, Nahdlatul Watan fastabiqul khairat. Nahdlatul Watan selalu berkembang dan terus memberikan kontribusi untuk kemajuan agama, bangsa dan negara. Saya ngelapor ke Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, NW sudah menyebar di 34 provinsi, telah Bu. 34 provinsi sudah tersebar secara administratif kenegaraan. Kemudian sudah terdaftar di 8 negara ya, di luar negeri, pengurus wilayah istimewa luar negeri. Ya, kemudian kami membentuk berbagai macam lembaga untuk Nahdlatul Watan. Untuk apa? Membantu pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat, kesejahteraan bangsa. Alhamdulillah Nahdlatul Watan hadir di Dompu, hadir di Bima, hadir di Sumbawa, hadir di Pulau Jawa, hadir di Pulau Sulawesi, hadir di Pulau Papua, hadir di Pulau Kalimantan, ya. Pulau-pulau kecil di Kepri semuanya hadir, mewarnai agama dan bangsa dalam wujud Nahdlatul Watan berkontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa. Masya Allah, tabarakallah. Bapak-bapak kalau pergi ke Kepri, ke Batam, ribuan warga Nahdlatul Watan ada di situ. Ke Sulawesi, bahkan bisa orang bisa jadi wakil bupati, wakil gubernur dengan warga Nahdlatul Watan yang ada di situ. Saking tapi berkah perjuangan Al-Maqruh Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zulkarnain Abdul Majid yang waktu itu begitu pasca Maulana Syekh wafat dilanjutkan oleh putri beliau Umunah Hajah Siti Raihanah Zulkarnain Abdul Majid selama 21 tahun memimpin organisasi sampai menyebar di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. 2019 pergantian kepemimpinan dari Umunah Hajah Siti Raihanah ke Maulana Syekh Guru ini Muhammad Zainuddin Hasan 2019 Pak Babu. Ya, peralihan kepemimpinan organisasi. Begitu beliau punya tampuk pimpinan sudah lengkap ya administrasi organisasi di seluruh Indonesia. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu saudara rahimakumullah, karena manusia dimuliakan karena bi'ulumihi, karena ilmu pengetahuannya, maka kita semua akan mendapatkan berkah karena kita ngikut kepada orang-orang yang berkah. Khudil barakata min ahlil barakati. Carilah keberkahan itu kepada orang yang memiliki keberkahan. Contoh yang namanya berkah Bu. Karena beliau adalah orang yang memiliki keberkahan, maka misalnya contoh Bapak Wakil Bupati yang saya hormati beserta rombongan. Siapa rombongan Bupati? Supir Pak Bupati pun ikut dihormati. Kenapa? Karena supir Pak Bupati ikut kepada Pak Bupati, Wakil Bupati yang mulia. Itu contoh berkah. Bapak Sekda beserta istri, beserta jajaran. Siapa jajaran? Dia termasuk tukang sapu di sekretariat daerah itu ikut dihormati. Kenapa? Karena ngikut kepada orang yang berkah. Kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalun nasi dukhulal jannah
walau akhiral ba'di ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umat yang pertama kali masuk surga, meski dia paling akhir dibangkitkan. Siapa mereka? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimana? Kenapa umat Nabi Muhammad paling dulu masuk surga? Karena bisyaratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya ikut masuk surga. Kenapa? Karena kunci surga itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna miftahal jannah la ilaha illallah. Inna miftahal jannah Muhammad Rasulullah. Coba Bu sama-sama. Inna miftahal jannah la ilaha illallah. Inna miftahal jannah Muhammad Rasulullah. Ini balung nih ibu. Inna miftahal jannah, sesungguhnya kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah Muhammad Rasulullah. Karena kunci surga itu adalah Muhammad Rasulullah, semua umat Nabi Muhammad ikut ketimbangan untuk masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kayun pulang tambah surga. Ibu-ibu mau masuk surga? Silakan sih meninggal dulu. Ya kan syaratnya harus meninggal, kan mati dulu. Ya. Tapi kita semua menjadi umat Nabi Muhammad, orang yang pertama kali masuk surga, karena disebabkan kita ngikut kepada orang-orang yang mulia. Kita ngikut sama orang yang mulia, maka kita ketibanan berkah. Ya, ketibanan berkah. Maka di saat kita ikut organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh seorang wali Allah, Qutbul Aqtab, kita ikut masuk surga berkah. Nahdlatul Ulama berkah. Almarhumlah Bapak Maula Nasyid. Insyaallah tabarakallah. Allah berikan penjelasan dalam Al-Qur'an, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari kiamat nanti kami akan kumpulkan seluruh manusia. Firman Allah dalam Al-Quran, bi imamihim, tapi mereka ada imamnya, ada pemimpinnya, ada orang yang di depannya. Manhum imamuhum, siapa yang disebut imam dalam ayat ini? Ulama'uhum wa syuyukhuhum. Yang dimaksud imam dalam ayat ini adalah guru-guru mereka, pemimpin-pemimpin mereka yang setia kepada Allah. Sami'na wa ta'na, atas perintah Allah. Orang yang dekat kepada Allah, itulah yang disebut dengan imam. Kita ni Nahdlatul, imam besar kita, Alhamdulillah Bapak Maulana Syekh, imam besar kita di dalam hal menjalankan perintah Allah melalui organisasi Nahdlatul. Maka nanti hari kiamat kita masuk surga bi imamihim. Siapa di antara mereka yang jadi imam kita? Kalau misalnya di Dompu ada bupati kita, ada wakil bupati kita, Pak Bupati, wakil bupati, imam kita, berarti beliau besok yang pertama kali di depan. Ya, paling depan pintu surga. Nanti berebut 4 golongan masuk surga. Pertama, para jamaah haji. Bukan Pak Bupati kemarin samaan haji. Makanya saya WA tadi malam, maaf Bang, terus panggilannya Bang aja. Ya, Bang Haji, Bang Prof, saya lagi di Jakarta, kata Bupati. Tapi ya saya izin Pak Bupati ingin menyapa jamaah ya Bang Bupati. Beliau jawab dengan senang hati Pak Sekjen. Jamaah haji pertama pengen masuk surga. Kenapa? Karena memang janji Allah, janji Rasulullah, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Berarti orang yang sudah berhaji sudah jaminan Allah masuk surga. Ibu mau berhaji? Mau Bu? Mau? Banyak-banyak berdoa.
Insya Allah Allah kabulkan. Ya, orang berhaji itu 3N. Pertama, nisab. Banyak orang kaya nggak berangkat. Iya, betul. Nisab. Begitu dia udah berangkat, udah roah. Di Jakarta nggak jadi berangkat. Pulang-pulangnya dipanggil Haji Jack. Haji Jakarta, Haji Jack. Atau orang Salsa begitu sudah roah, nggak jadi berangkat, dipanggil Haji Bur. Haji Burung. Burung berangkat. Macam-macam gelar-gelar teman-teman ini. Itu agar tidak menjadi jaminan orang kaya itu berangkat, Bu. Ya, banyak orang yang punya nisab tapi tidak banyak berangkat. Ada juga orang yang nasab. Ya, dia dekat dengan pemerintah, dia dekat dengan ini dan enggak bisa berangkat. Yang menyebabkan orang berangkat itu N yang terakhir, nasib. Pakai kokolah tuh, nasib. Kalau kubro, nasib, nasib, nasib. Maka jangan merendah ibu bapak merasa rendah diri, jangan pernah merendah hati. Semuanya mohon kepada Allah. Jika hari ini kita tidak bisa berhaji, besok dihajikan oleh anak cucu kita. Yang penting jangan pernah lupa berdoa. Tetap semangat, Bu. Insyaallah, tabarakallah. Kepengen pernah masuk surga orang haji ini? Ya, begitu mau masuk surga, ditarik sorbannya. Enak aja lu, duluan masuk surga. Kata siapa? Kata tuan guru, kata ustaz. Begitu ditarik, ya kenapa narik? Anda tidak bisa mendapat haji mabrur kalau tidak kami yang bimbing haji Anda. Kata petugas, kata ustaz, kata tuan guru. Akhirnya ngalah jamaah haji ini, malah mundur. Tuan guru kiai yang masuk surga. Begitu mau masuk surga, tuan kiai ini dia tarik sorban jubahnya. Maaf tuan guru, maaf kiai, belakangan dulu masuk surga. Ya, maka masuklah siapa di situ? Orang yang dermawan, orang kaya raya. Maaf Pak Guru, Pak Kiai. Pak Kiai nggak bisa ngajar kalau nggak kami yang subsidi. Kami buatkan madrasah, pesantren, masjid. Kami yang bangunkan orang kaya-kaya ini. Gitu. Bagus. Mengalah Pak Guru. Begitu orang kaya ini masuk surga duluan, ditarik sorbannya, anunya dulu, sabuknya langsung ke kaya. Begitu masuk surga ditarik. Sama siapa yang narik? Polisi dan tentara. Bapak polisi dan tentara yang narik. Anda tidak bisa melakukan investasi dan nyaman semua orang beribadah di sini kalau tidak kami yang kawal keamanan dan kesejahteraannya dari TNI dan Polri. Maka yang pertama kali masuk surga adalah TNI dan Polri. Hidup TNI, hidup Polri. Masya Allah. Tapi TNI Polri ya berintegritas. Ya, baik insya Allah. Nah itu contoh ya orang-orang yang mulia karena kemuliaan itu, karena kemuliaan karena ilmu pengetahuan yang dimiliki. Bapak Ibu saudara rahimakumullah, sampai jam berapa saya ini Pak Ketua? Ya, sebentar lagi. Bahwa orang-orang yang mulia karena ilmu pengetahuannya, maka kita warga Nahdlatul, warga bangsa harus menjadi orang yang di garda terdepan untuk mendapatkan keberkahan itu. Barokah umur, Bu. Barokah umur umat manusia itu pendek-pendek. Umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek. Hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Tempat panennya pencabut nyawa dari golongan umatku, kata Rasulullah SAW. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa umatku itu kalau sudah umur umatku mendekati 60, 70, ma baina sittin. Kalau sudah mulai masuk umur 60, sudah mulai segalanya kabur, Bu. Mata kabur, gigi gugur, kulit kendur, kemudian nasi makan bubur, akhirnya masuk liang kubur. Itu 60 itu isyarat semua itu, isyarat semua. Ma baina sittin, antara umur 60 70. Izinkan saya bertanya kepada Wakil Bupati,
Pak Bupati, Wakil Bupati, berapa usia panjenengan sekarang? Ya? 64, Masya Allah, sudah ambang batas. 64 kan? Dari 60, 61, 62, 63, 64 masih tidak ada ambang batas. Ya. 64 jalan. Ya. Jadi masih bisa sehat ya, 64. Kalau umur 20-an ke atas sekarang malaikat lewat dia. Lewatin aja, dikirain dia yang mati. Anak muda yang duluan mati. Bahkan menang berapa menang? 57, tinggal 3 tahun. Bahkan menang umurnya 57, tinggal 3 tahun untuk sampai umur 60. Siap. Aqyanun nas, manusia paling pintar kata Rasulullah SAW, man aktsaruhum dzikron lil maut wasti'dadan lil maut. Orang yang paling pintar adalah dengan selalu sering ingat mati dan mempersiapkan untuk perbekalannya nanti setelah kematian. Itu manusia paling pintar. Aqyanun nas man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu orang yang paling pintar dalam perspektif Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita adalah diberikan keberkahan oleh Allah, berkah umur, kita manfaatkan umur itu dengan sebaik-baiknya, mengabdi berkhidmah kepada agama nusa dan bangsa seperti yang dicontohkan oleh almarhumah Bapak Maulana Syekh, mengabdi dalam agama nusa dan bangsa. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, beliau mendirikan madrasah pertama di Nusa Tenggara Barat pada tahun 1937. Beliau mendirikan madrasah ya untuk kaum laki-laki yang namanya madrasah NWDI yang kita multahkan dengan ultah NWDI yang ke-87. Hari ini kita meriahkan anak ultah. Ya, anak ultah itu artinya begitu ultah induk kita laksanakan di organisasi pusat, kemudian kita rayakan. Kenapa? Karena ya madrasah NWDI punya cabang embrio di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Kemudian kita meriahkan anak hultahnya, kemudian disebut dengan anak hultah madrasah NWDI. Oke, kita ini anak cabang madrasah NWDI kita ini, ya, yang didirikan oleh almarhum Bapak Maulana pada tahun 1937 era Belanda. Kemudian Maulana Syekh mendirikan pendidikan emansipatoris untuk memberdayakan kaum perempuan, kaum ibu-ibu. Yang Maulana Syekh mendirikan sebuah lembaga pendidikan khusus perempuan yang namanya Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah yang didirikan pada masa penjajahan Jepang. Bu, insya Allah seandainya Bapak Maulana Syekh tidak mendirikan Madrasah NBDI, Madrasah kaum perempuan, apalah jadinya ibu-ibu? Paling hanya berkisar 3D saja, dapur, kasur, sumur, tersungkur. Tapi alhamdulillah Maulana Syekh membuat pergerakan emansipatoris, penyamaan hak dan kewajiban untuk kaum laki dan perempuan. Maulana Syekh mendirikan madrasah perempuan klasikal pertama di Nusa Tenggara Barat dengan madrasah NBDI. Insyaallah tabarakallah. Untuk menggabungkan kedua madrasah Indo ini, ya madrasah NWDI dengan cabangnya di mana-mana, maka Maulana Syekh mendirikan organisasi untuk menyatukan satu gerak langkah perjuangan. Maka Maulana Syekh menghadirkan sebuah lembaga organisasi yang namanya Nahdlatul Watan yang beliau didirikan pada tanggal 1 Maret tahun 1953. Cikal bakalnya adalah madrasah NWDI 53 ya 57. Madrasah NBDI 43 itu hadir organisasi Nahdlatul Watan. Coba kalau tidak ada organisasi Nahdlatul Watan di NTB, siapa yang kenal NTB ini? Seluruh peneliti luar negeri hadir untuk meneliti tentang ormas yang didirikan oleh putra Sasa, putra NTB yang namanya Maulana Syekh Tungguru Kiai Muhammad Mas'iuddin Abdul Majid.
Seandainya dana itu mungkin hanya dikenal Muhammadiyah, hanya dikenal LO, hanya dikenal Persis, hanya dikenal Matlan Anwar, tapi manusia hadir memberikan sumbangan untuk anak bangsa dengan lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama. Pokoknya, sambil kita minum. Terima kasih bahwa itulah ya ciri khas ya, kebangsaan kita. Organisasi Nahdlatul Ulama hadir untuk mendapatkan keberkahan dunia wal akhirah. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda dengan slogan masyhur. Apa itu masyhur, Ibu? Apa itu masyhur, Ibu? Aneh. Apa? Masyhur itu mandiri, terus sejahtera, unggul, religius, keren habis. Mandiri, ibu-ibu sudah mandiri? Iya, mandi sendiri, mandiri juga namanya. Jadi kita sudah mandiri, tidak terlalu bergantung kepada sekda, tidak terlalu bergantung kepada Pak Bupati, Wakil Bupati. Kita sudah bisa mandiri. Gimana caranya? Cocok tanam sendiri, petik sendiri, nikmati sendiri. Itu namanya mandiri. Tidak hanya disuapin. Kalau masih disuapin, berarti bukan mandiri namanya, tapi bayi. Kalau masih disuapin. Ini slogan visi misi yang sangat visioner, menjadikan ya masyarakat Dompu yang mandiri, yang berdiri di kaki sendiri, tidak dengan kaki orang lain. Mandiri, sejahtera. Ibu sudah sejahtera, Bu? Sudah sejahtera ya? Alhamdulillah. Coba lihat, tidak ada yang tidak punya HP, Bu? Ada yang punya HP, nggak punya HP? Semuanya punya HP jika sudah punya, ya kan? Yang sudah punya HP pasti punya HP. Menunjukkan bahwa masyarakat Dompu sudah sejahtera. Buktinya HP-nya masya Allah bagus. Ya, HP-nya bagus-bagus. Indikator sejahtera itu, Bu, pertama bahagia, senyum, meskipun banyak utang, senyum aja, Bu. Bu, untuk mengurangi hutang gimana caranya, Bu? Silaturahim, sering kunjungi Bapak Bupati, sering kunjungi Bapak Sekda, ya, sering kunjungi Bapak kan menang, pasti minimal dikasih ngopi. Itu hikmahnya silaturahim. Kami juga hadir di tempat ini ingin silaturahim sama Pak Bupati, Bapak Sekda. Inilah wajah Nahdlatul Ulama yang selalu harmonis, wajah Nahdlatul Ulama yang selalu mengedepankan loyalitas kepada agama, nusa dan bangsa. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, komandonya adalah Mami Guru Gede Patih. Tepuk tangan untuk beliau. Ya Allah, tabarakallah. Beliau hadir bersama kita, berkah untuk masyarakat Dompu. Kenapa? Ini beliau cucu pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Insyaallah min abarril birri ayyasil rajul wadda abi. Kebaikan yang paling baik melanjutkan visi misi pendahulunya. Beliau sebagai cucu pendiriannya, ya, bersama sanak beliau, Maulana Syekh Nanggur Astani, ya, melanjutkan perjuangan ini dari beliau untuk menyebarkan NW Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Ahlus Sunnah wal Pokok. Sekarang diberikan kesempatan untuk bermuajahah tatap muka, masya Allah. Gagah kah beliau, Bu? Gagah. Oh, gagah. Mani sama ibu-ibu, jauh ibu-ibu. Kalau ibu-ibu cantik-cantik, meskipun ibu udah cepoh-cepoh cantik. Masya Allah, itu berkah sekali lagi, berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi keberkahan itu, ya, fa innal barakata ta'ti, berkah itu banyak datang bid doa, dengan sebab kita berdoa.
Ya, al barakati bisulatil arham, berkah itu datang karena silaturahmi seperti ini. Masya Allah, tabarak. Tidak menutup kemungkinan pejabat-pejabat ini yang hadir sama kita naik pangkat, naik golongan, naik grade, itu berkat silaturahmi. Ini artinya mau berhenti mic-nya ini. Saya kira itu poin-poin utama. Sudah lebih 1 jam. Izin Pak Kamenang ya, 1 jam memberikan orasi kebangsaan tentang manusia yang baik adalah yang memahami karakter jati dirinya sendiri. Manusia yang baik adalah manusia yang selalu memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, walau qalilan, meskipun sedikit tapi dia bermanfaat untuk banyak orang lain. Itulah orang yang paling mulia. Manusia yang paling mulia, khairun nas may yamshi ala wajhil ardi al-alim wal muta'allim. Manusia yang paling baik yang berjalan di muka bumi ini adalah para guru, para pendidik dan para santri. Siapa guru itu? Pejabat termasuk guru, bupati termasuk guru, wakil bupati termasuk guru, sekda termasuk guru, musbidah termasuk guru, termasuk anggota dewan juga guru itu. Ya, guru yang memberikan penyelamatan kesejahteraan kepada anak bangsa. Wal muta'allimu, dan para peserta didik, ya, santriwati semuanya, santriwati kita semua yang terus belajar untuk menjadi orang yang mulia, termasuk orang yang berjalan di muka bumi dengan manusia yang mendapatkan predikat manusia paling baik. Khairun nas, manusia paling baik adalah man 'allamahu, orang yang belajar, wa ta'allamahu, dan orang yang mau belajar. Belajar dari kesalahan, belajar dari kekurangan untuk menjadi orang yang sempurna. Ibu-ibu, bapak-bapak, itulah pesan-pesan Rasulullah, pesan-pesan makmulah Bapak Maulana pada kita sekalian untuk menjadi manusia yang terbaik. Untuk kader-kader perjuangan Rasulullah, manusia yang paling baik, kader yang paling baik adalah kader yang selalu kontributif untuk pembangunan, mensejahterakan sekaligus memajukan organisasi Nahdlatul Ulama. Inna akramakum indi anfa'ukum li Nahdlatul Ulama. Manusia yang paling mulia, mulia karena ilmunya, mulia karena jasanya, mulia karena keberkahannya. Apabila itu semua bermanfaat untuk organisasi Nahdlatul Ulama. Manusia yang paling jahat, kata Maulana Syekh, adalah manusia dengan ilmunya dia rusak perjuangan Nahdlatul Ulama, dengan wibawanya dia rusak perjuangan Nahdlatul Ulama, dengan pengaruhnya dia rusak perjuangan Nahdlatul Ulama. Itulah maksud pesan Maulana Syekh, wa inna syarrakum indi adarrukum bi Nahdlatul Ulama. Jadilah kader-kader Nahdlatul Ulama yang selalu sami'na wa ta'na, sebagai pesan Maulana Syekh, auladiya al-awfiya wa talamidati al-uqala, anak-anakku yang selalu loyalis, setia dalam perjuangan, dan murid-muridku yang intelektualis, yang cerdas dalam pergerakan. Itu pesan Allah Bapak Maulana kita sekalian. Terima kasih atas segala kebersamaan kita pada hari ini, membersamai Bapak Bupati, Wakil Bupati Pak Sekda, membersamai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, ya, membersamai juga kita, ya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Wakil Sekjen PBNU ada hadir bersama kita, Ustaz Fauzi, Wakil Sekjen Dr. Umatori, Bendara Umum PBNU, Ustaz Nurholis Muslim bersama kita, ya, pada kesempatan ini membersamai dalam rangka kegiatan musyawarah daerah Nahdlatul Ulama Dompu yang ke-14. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Usikum wa nafsi taqwallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan KHSSMA, kami haturkan terima kasih. Hadirin hadirat yang kami muliakan, acara terakhir syafaat dan doa pusaka yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lahmudin MPD, kepada beliau kami haturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dengan doa pusaka. Samping kita berdoa juga kita melontar ya. Kebiasaan yang diajarkan oleh Rahmatullah wabarakatuh. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ta'ala bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fatina wa fati ahlana wa qurbatil lana fi dinina kutri unsa wa dhadha rabbi waqfina wa waqfihum lima قولا وافعا كرما وارزقي كل حلالا دائما وآخر لا أتقيا علما نقضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وآخر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان اذكر لي وأنا ذات الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انصر لي وانا ذات الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انصر لي وانا ذات الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكاء وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصالح الغرى أمرتك فانصبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامر على معاصي ومعاني وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمرتك فانصبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامر على معاصي ومعاني وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررتك فانصبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامر على معاصي ومعاني وعلى ذرياتي وباطني وظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفهم فينا اللهم شفهم فينا اللهم شفهم فينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمة وكشف الأمة البشير النذير السراج المنير والحمد لله رب العالمين. اللهم بقول إلى سبيل الرسالة ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum kami menutup acara, kami mohon